Halo, selamat berjumpa kembali. Kali ini saya membeli ban untuk motor Mio ya. Ada satu set depan dan belakang. Saya akan kupas pembacaan stiker, apa informasi yang ada di stiker, apa saja. Kemudian setelah itu saya juga akan bahas bagaimana membaca marking secara detail ya. Saya akan kupas tuntas. Oke guys, kita lihat sekarang ukurannya apa saja. Baik, nah ini kalau kita lihat satu set ya, ada front untuk ban depan dan rear untuk ban belakang ya. Di situ tertulis ban luar tubeless ya, artinya ini ban tanpa ban dalam ya. Jadi kita lihat juga, kita akan lihat dari yang ban belakang dulu. Jadi di ban belakang ini ada ukuran 80/90 strip 1440S ya, rear ban belakang. Ini menunjukkan size dari ban tersebut. 80 merupakan nominal section width-nya, per 90 ini rasio lebar dan tinggi ban. Tanda strip artinya ini untuk ban bias. Kemudian 14 ini rim diameter. Nah ini ada 40 load index, speed symbol. Ini sebetulnya ada yang kurang ya. Harusnya setelah angka 14 itu ada tulisan MC. Nanti kita akan lihat apakah marking di dalamnya menggunakan MC atau tidak ya. Kemudian ada Made Indonesia. Made Indonesia artinya ban ini diproduksi di Indonesia. Nah bisa dibuktikan juga dengan stiker SNI, artinya ban ini telah lulus uji standar SNI. Nomornya SNI 0101 2012. Jadi ini nomor khusus untuk ban motor standar SNI nya. Kemudian LSPR ini kode LS Pro, lembaga sertifikasi produk 026 IDN. Ini nomor khusus yang diberikan oleh Komite Akreditasi Nasional kepada lembaga sertifikasi produk. Kemudian di bawahnya ini ada nomor NRP, nomor registrasi produk ya. Jadi setelah perusahaan ini mendapatkan SNI, sertifikat SNI, mereka akan meregister sertifikat tersebut ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan nomor NRP ya. Jadi ini secara legal perdagangan, stiker ini sudah mewakili keabsahannya ya. Ini bisa ditrace, bisa dilacak di nomor NRP-nya, apakah betul-betul terregister di Kementerian Perdagangan. Nah, kemudian ini ada dipasarkan oleh PT Astra Otopat Tbk ya. Di sini tidak menginformasikan apa nama pabrikan dari ban sepeda ini, ban sepeda motor ini ya. Ini kalau kita lihat ini brandnya Aspira dan patternnya X251 ya. Oke, kita lihat untuk yang ban depan stikernya apa saja. Nah ini tidak jauh berbeda dengan ban yang belakang ya. Komposisinya ada brand Aspira Premium Sportivo. Yang membedakan di sini ukurannya ya. Ukurannya itu 70, 90, 14, 34S front depan ya. Ini pattern code-nya X520. Kemudian nomor NRP-nya juga sama ya, karena ini dari satu pabrikan yang sama untuk kategori ban motor dengan brand Aspira ya. Ini cukup jelas untuk informasi stiker yang di luar. Jadi kalau kita mau beli ban, ini paling tidak menginformasikan secara umum produk yang akan kita beli. Nah, untuk bagaimana mengecek tanggal produksinya, nanti kita lihat di dalam
setelah kita buka dari wrapping plastiknya ini. Oke, untuk pembacaan stiker saya rasa cukup jelas. Kalau ada pertanyaan, komen, silahkan coret-coret di bawah. Terima kasih, bye bye. Oke, video kali ini saya akan melanjutkan dari sesi sebelumnya, dimana sebelumnya saya membeli ban motor satu set depan belakang. Di video sebelumnya saya membahas bagaimana cara membaca informasi yang ada di stiker ban dan wrappingnya. Nah, setelah saya buka, kali ini saya akan kupas tuntas mengenai marking ban, bagian-bagian ban, dan seluk-beluk mengenai dunia ban motor. Oke, sekarang kita akan bahas dari ban belakang dulu. Saya akan mulai dari ukuran. Mana ukurannya? Oke, ini dia. Jadi kalau kita lihat di sini, ukuran dari ban tersebut adalah 80 per 90 strip 14 ya. Ini dulu saya akan jelaskan. 80, apa itu 80? 80 ini nominal section width-nya ya. Nominal section width artinya itu lebar yang tanpa mempertimbangkan ketinggian huruf dari markingnya ya. Nah, gampangnya begini nih, saya akan lihat. Nah, inilah posisi lebar ya dari ini jari saya nih. Ini gerak-gerak ini mewakili lebar ya, lebar dari ban yang di sini 80 dalam satuan milimeter. Kenapa milimeter? Karena penandaan ini menggunakan sistem metrik ya. Sistem metrik ini menggunakan satuan milimeter. Penandaan itu ada misalkan dengan inci. Jadi kalau ada ukuran ban 2,25, 2,5, 275. Nah, itu contoh yang penandaan inci ya. Oke, lanjut ke sini. Tadi 80 lebar, sekarang garis miring per 90. Ini artinya rasio atau perbandingan antara tinggi dan lebar yang tadi ya. Jadi 90% atau gampangnya gini lah. Ini nih yang saya pegang, 90% dari 80. Coba dihitung berapa? 0,9 dikali 80 ya. Itu hasilnya adalah sekitar 72 mm ya. Dari batas rimline sampai ke atas ini ya. Itu sekitar 72 mm. Nah, jadi cukup jelas ya, 80 per 90. Nah, 90 ini aspek rasio. Jadi kalau kita mau lihat ban makin tipis, artinya prosentase ininya makin kecil ya. Jadi kalau tinggi itu 90%-nya, kalau 100% berarti antara lebar dan tingginya ini sama ya, karena 100%. Kalau 50% berarti lebarnya 80, sininya pasti 40 mili. Nah, kalau makin kecil 30% misalnya cuma 30% dari lebar, jadi makin tipis ya. Itu penggunaan rasio. Nah, terus kita ke sebelahnya ada tanda strip. Ini artinya ban diagonal atau ban bias. Nah, lawannya ini adalah tulisan R radial. Nah, ini konstruksinya kebetulan bias, makanya tidak ada tanda R tapi diganti strip ya. Apa itu konstruksi bias? Nah, kita lihat. Ini ada garis warna biru, di sampingnya ini ada tanda center tengah nih. Nah, ini kita bilang center ban.
Nah kalau ban diagonal, lihat tangan saya ini miring begini nih, masangnya miring gini, miring, ini ban diagonal. Nah kalau ban radial tuh lurus begini terhadap senternya tadi, lurus ya. Nah 90 derajat, ini bisa kurang dari 90 derajat ya. Ini ya, jadi kalau ban diagonal, posisi ply atau posisi karkasnya, benang-benangnya disusun itu membentuk sudut kurang dari 90. Sementara kalau ban radial disusun membentuk sudut 90 terhadap center dari ban ya. Kita lanjut ke sini, ini ada angka 14. 14 ini artinya diameter dari ban itu ya. Jadi kalau kita diameter pelek maksudnya, kalau kita lihat di sini, ini ke sini, nah ini 14 inci ya. Satuannya inci ya. Satuannya inci 14. Nah di sampingnya ini tadi seperti video saya sebelumnya yang membahas di penandaan di stiker itu harus ada tanda MC. Tanda MC ini adalah kode untuk motorcycle. Kalau ada pihak-pihak yang mengatakan MC ini medium compound, ya mohon maaf, itu kurang tepat ya. MC ini motorcycle. Kenapa ada tanda MC, ada yang tidak? Jadi gini ketentuannya. Kalau ininya 13 inci ke atas, 13, 14, 15 dan seterusnya pakai sistem metrik, maka wajib pakai MC. Tapi kalau penulisannya pakai 2,75, 2,5, nggak perlu pakai MC ya. Gampang kan? Nah di sampingnya ini ada 40 S. 40 ini load index, ini setara satu ban ini mampu menahan beban 140 kg ya. Jadi itu kode load index, lihat di tabel, silakan. Tabel ini berlaku internasional ya. Jadi mau di negara manapun konversinya sama ya. Kemudian S ini speed symbol ya, setara dengan 180 km per jam maksimum speed ya. Jadi kalau motor pakai ban ini itu hanya boleh ngebut maksimum 180 ya. Kalau lebih dari itu boleh nggak digebar 200 ya, boleh aja, tapi resiko ya ditanggung. Kita lanjut, marking selanjutnya adalah tubeless ya, artinya ban ini tanpa ban dalam. Nah di bawahnya ini ada tulisan made in Indonesia, artinya country of origin, dibikin di negara Indonesia. Nah kalau itu ada ban impor yang masuk ke Indonesia, maka mereka harus mencantumkan kode dari negara mana itu dibuat. Nah kemudian antara made in dan tubeless itu ada kode internal manufaktur, hanya mereka yang paham ya. Biasanya digunakan untuk traceability. Kalau ada klaim, ada komplain, atau ada recall produk, dari kode ini mereka bisa lacak ya untuk informasi ke dalamnya, untuk dicek lagi dari bagian mana masalah ini bermula ya. Terus ini ada Aspira Premium, ini nama brandnya ya, brand, jadi nama dagang yang membedakan satu pabrikan dengan pabrikan lain. Nah brand ini itu bisa terdiri dari bermacam-macam pattern. Nah kode patternnya untuk yang ini adalah Sportivo ya, Aspira Premium Sportivo. Kita lanjut, ini ada maximum load ya. Jadi maximum load di sini sama seperti informasi yang ada di speed symbol ya. Jadi kalau speed symbol itu 40, kodenya 40, tapi kalau di sini ditulis 140 ya. Ini konversinya dari load index ya, atau 909 lbs pada tekanan 260 kPa, 38 psi, kondisi posisi dingin ya. Load ring B ini saya jelasin nih biar semuanya paham ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan maksimal load dari ban ini, maka angin yang kita pasang itu di 260 kPa atau 2,6 bar. Artinya kalau kita mau dapat load lebih kecil ya anginnya kita kurangi. Misalkan kita mau di 100 kg, nah 260 ini pasti turun
bisa di 240 atau 230. Kenapa bisa begitu nih? Kadang kalau kita pakai sendiri kan ban terasa keras nih di 260. Nah, silakan dikurangin. Nanti kalau misalkan kita ada beban tambahan buat boncengan atau angkut beban yang lebih berat, kita maksa harus kita pingin pakai 140, ya ini dicas lagi 260 ya. Terus kalau ada pertanyaan, boleh nggak itu di anginnya di atas 260 supaya dapat load yang lebih gede lagi? Ya nggak boleh, ini kan udah diatur maksimalnya 140 yang paling aman. Walaupun mungkin bisa-bisa saja, tapi itu udah melebihi dari kapasitas ban ini ya. Itu 260 kPa. Terus tulisan cold ini artinya apa? Artinya kita hanya boleh ngejust tekanan angin saat kondisi dingin ya. Kalau kita habis jarak jauh itu ban kan panas, otomatis anginnya naik. Nah, saat itu tekanan angin yang kita ukur itu udah nggak mewakili kondisi aktual ya. Karena panas tekanannya nambah ya. Terus ini udah load ring B. Load ring B ini artinya jadi dulu sebelum ada load index, orang membuat load itu pakai konversi play rating ya. Play rating 4 itu setara dengan B ya. Jadi setara dengan 140 kg. Oke. Nih kemudian ini juga ada tanda, nih lihat nih, ini ada tanda tread wear indicator ya, atau TWI ya. TWI ini merupakan batas keausan dari ban. Ini kalau kita ke tengah sini, ini pasti nanti ada tonjolan di tengah telapak ya. Kita lihat tuh kan, itu ada tonjolan. Nah, tonjolan itu tingginya minimal untuk ban itu 0,8 ya, 0,8 mm sesuai standar SNI. Di tengah ini pun pasti nanti ada, di sini tonjolannya agak ke tengah sini ya, ada semua. Kalau ban itu udah nyentuh ke tonjolan ini, artinya bannya sebaiknya segera ganti ya, karena udah mendekati titik aus. Terus kita kembali ke untuk TW ini posisinya ini lebih dari satu ya, ada satu, kemudian kita lihat 2, 3, umumnya sih 6 ya. Kita cek sini ada plies. Plies ini artinya lapisan nilon atau benang yang dilapisi oleh karet ya. Terus dipotong-potong kayak lembaran kain gitu, tapi terbuat dari benang yang ada karetnya, namanya plies. Nah, bahannya bisa nilon, bisa polyester. Nah, kita lihat di sini untuk bagian thread itu 2 polyester dan sidewall 2 polyester ya. Jadi udah ketahuan area yang melingkar ini itu ada 2 ply, baik posisi thread atau di sidewall. Sidewall thread keseluruhan. Nah, karena sidewall dan thread ini sama 2, berarti karkasnya juga otomatis 2 ya. Ini tanpa breaker, tanpa belt, sesuai informasi yang ada di sini di place-nya ya. Kita lanjut, ini ada DOT. DOT ini apa sih? DOT ini jadi singkatan dari Department of Transportation, Kementerian Perhubungan. Ini requirement persyaratan dari USA, Amerika ya. Jadi setelah tanda DOT ini ada kode manufaktur. Di sini kodenya XD. Silakan boleh dicek di internet DOT XD, nanti yang muncul perusahaan pembuatnya ya. DOT XD ini disyaratkan oleh produk-produk yang mau diekspor ke Amerika atau dijual di Amerika. Tujuannya untuk memverifikasi eksistensi dari perusahaan pembuat ban ya. DOT XD ya. Kemudian 21 ini kode dari produk bannya ya, terkait dengan kompon yang diregistrasikan ke Amerika saat untuk mendapatkan kode DOT XD ini ya. Kemudian X521 ini kode patternnya ya, X521. Jadi kalau lihat di stikernya itu ada X521, ini kode pattern ya. Kemudian ini ada 2820, ini weekly code atau production code, tanggal produksi
28 itu Minggu 20 2020. Jadi kalau minggu ke-28 itu kalau kita rata-rata bagi 4 itu di 7 minggu 4. Nah, ini kemungkinan di awal Maret atau akhir Februari. Ya, itu 28 20. Kemudian kita geser lagi, apakah ada marking lainnya. Nah, ini Sportivo ya. Sportivo ini kode pattern ya, Sportivo ya. Tadi brandnya Aspira Premio, ini Sportivonya. Nah, di samping kode pattern kita lihat di sini ada logo SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, Standar Nasional Indonesia ini hanya boleh di marking di ban ketika produk ini sudah lulus uji sesuai dengan SNI untuk ban motor ya. Ujinya macam-macam, dari uji dimensi, lebar, diameter, kemudian uji tinggi ketebalan aus, kemudian uji ditusuk, uji plunger, kemudian ada uji endurance ya, lari 34 jam dengan rol tertentu, dan uji high speed dikebut sesuai dengan maksimum speed dari ban ini ya. Oke, ini untuk marking sudah saya bahas semua. Kita lihat sisi samping sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini tidak ada yang oke. Ini ada satu lagi ya, di sisi sebelahnya ini ada rotation rear wheel. Rotation ini arah putaran dari ban. Jadi kalau ini ditaruh di motor, putarannya itu panahnya ini berarti ke depan, ini harus sama ya. Kalau motornya maju, putarannya ke belakang berarti salah pasang ya. Terus bagaimana verifikasi ini sudah benar? Kita lihat telapaknya. Ini telapaknya model V shape ya, bentuk V. Nah, maka panahnya tuh searah dengan V tersebut, V shape ya. Rotation. Oke, terus kita lihat ini untuk yang ban belakang. Kita coba lihat untuk yang ban depan. Ban depan kita lihat penandaannya apa saja. Oke, kita mulai dari ukuran yang sama. Nah, ini dia. Ini ukurannya 70/90 ya. Jadi lebar, nih lebarnya yang di sini. Lebar ini 70 mm, rasionya 90. Nah, kalau rasionya ini lebih tinggi dari lebarnya ya. Jadi kemungkinan besar ini tingginya kalau 100% kan sama. Kalau 70/100 artinya antara lebar dan tinggi samping di samping ini itu sama ya, 70/100. Nah, kalau 90 ini hampir mendekati 70 ya. 9 kali 7 63 ya. Jadi ini 63. Jadi makanya kalau kita lihat antara lebar sama ini hampir sama. Jadi seolah-olah bentuknya ini kayak membulat di ujung sini ya. Tanda strip sama, artinya ban bias 14 itu untuk ring diameter. Jadi karena satu set pasti depan belakang harus 14 ya. MC karena 14 inci, dan sistem metrik 34S. Nah, 34 ini setara dengan 118 kg. S setara dengan 180 ya. Ini kode internasional, jadi nggak usah khawatir kalau kita beli produk impor dari negara manapun, kode ini sama ya, terjemahkan. Nah, ini juga ada kode rotation untuk front wheel, artinya untuk ban depan ya. Terus ini ada tubeless, artinya tak perlu pakai ban dalam ya. Kemudian made in Indonesia, ini dibuat di Indonesia, country of origin. Ini sekalian ini ada tanda TWI, trade wear indicator. Nah, sebetulnya selain tanda tulisan TWI ada penandaan yang dibolehkan, yaitu tanda segitiga. Ini tulisan TWI diganti segitiga itu boleh ya, nggak ada masalah. Karena di ASN ini pun mengatur hal tersebut. Ini brandnya Aspira Premio. Nah, kemudian di sini ini ada safety warning ya. Maintain, recommend pressure and follow owner's manual ya. Ini terkait dengan pengisian angin ya.
itu tidak boleh berlebihan atau kekurangan ya, karena bisa menyebabkan ban meletus atau kecelakaan. Nah ini udah diingetin ya. Cuman kadang yang naik motor nih pada bandel ngisi anginnya, kalau nggak kelebihan ya dikurangin. Kalau mau nyengkrem jangan dikurangi anginnya, tapi beli yang konstruksinya radial yang lebih lebar. Ini kita lihat lagi di sini ada Sportivo, ini kode dari patternnya, dan ini SNI logo untuk sertifikasi produk buat pabriknya. Kalau ban ini sudah layak dijual di Indonesia dengan memenuhi syarat mutu dari standar SNI. Nah sisi yang sama ini tidak jauh berbeda ya, karena memang di SNI diminta di dua sisi ya. Sekarang kita akan belajar mengenai bagian-bagian dari ban. Nah ini yang kita lihat namanya telapak ya. Kalau Anda lihat di sini, ini ada kayak garis melingkar, ini bekas dari sambungan saat dicetak. Ada cetakan atas, cetakan bawah, atau mal atas, mal bawah. Ini ada tanda biru, ini mewakili ukuran. Jadi kalau di pabrik susah untuk ngomong ukuran sekian, maka pakai kode marking. Cari ban yang marking threadnya biru, nah itu lebih mudah dicari. Nah ini juga ada alur telapak ya. Alur telapak ini fungsinya yang pertama untuk steering ya, membantu mengarahkan ban lebih bagus. Yang kedua untuk menyibak air ya, jadi kalau jalan basah supaya nggak aquaplaning dia pakai ini. Selanjutnya juga untuk meredam panas. Nah, yang keempat untuk ngegrip di jalanan ya. Jadi kalau pattern ini tidak asal dibikin, tapi memang udah dipikirkan. Nah kalau lihat desain telapak ini sih, ini mewakili fungsi empat-empatnya. Jadi boleh dikatakan ini bisa di dua musim, penghujan ataupun musim panas. Terus kalau ada pertanyaan, Pak ini kompon lembek, kompon empuk, atau kompon sedang, atau kompon keras. Nah kalau dari feeling tuh nggak bisa, harus diukur pakai hardness tester. Jadi gini, ini ditekan pakai hardness tester, nanti angkanya muncul ya. Kalau skala 0 sampai 100 dia 50, berarti dia menengah ya. Kalau 50 sampai 100 itu keras, kemudian 50 ke bawah itu lembek ya. Jadi jangan pakai asumsi wah ini kelihatannya empuk, ini enggak ya. Ada ukurannya tersendiri. Ini telapak namanya. Terus kalau kita lihat rambut ini, jadi di cetakan itu ada lubang selebar jarum. Saat material yang di dalam terlalu banyak, dia akan keinjak keluar membentuk rambut ini ya. Proses pembersihan rambut kalau terlalu panjang itu dilakukan di pabrikan ya. Karena ini tidak terlalu panjang, dibiarkan saja sama yang punya pabrik ya. Terus bagian telapak sudah. Sekarang kita lihat nih yang saya pegang ini namanya bit ya. Bit ini yang nempel di pelek ya. Jadi ini dibuat dari kawat yang dilapisi kompon. Nah jenis karet kompon di sini yang paling keras biasanya ya. Ini yang paling lembut nih, karena bagian sisi supaya empuk, mentul-mentul ya. Ini bit ya, ini yang mencengkram di pelek. Nah ini namanya Jackson head ya. Kalau ini namanya lebar. Kalau dari sini ke bawah sini ya, atau sini ke sini, ini namanya diameter pelek. Cara ngukurnya ini keliling dibagi pi, ketemu diameternya ya. Kalau diameter pelek ditambah 2 kali Jackson head, ini juga bisa untuk mendapatkan diameter total ban ya. Kemudian ini namanya solder nih, sudut dari ban. Ini yang paling panas nih kalau ban dipakai jarak jauh. Solder ada kanan kiri ya. Terus satu lagi nih mau tak kasih tahu yang penting ya. Jadi kalau ban cublas itu kan katanya nggak pakai ban dalam, betul. Tapi sebetulnya kompon dari ban dalam itu sendiri itu sudah ada di dalam sini nih ya. Namanya inner liner ya. Jadi posisi inner liner ini langsung direkatkan di sisi dalam dari ban
ya, jadi nggak perlu pakai ban dalam, langsung bisa nempel ya. Jadi kalau kita perhatikan ini juga nih, posisi pit itu miring supaya waktu dia masuk ke pelek jadi ngunci, anginnya nggak keluar ya. Terus itu aja sih bagian-bagian ban yang penting. Oh ya, ini tidak, biasanya di ban baru ini ada stempel untuk balancing ya, jadi titik teringan nanti itu untuk naruh pelek untuk naruh pentil ya, supaya keseimbangan keseluruhan dapat dicapai ya. Oke, itu saja saya pikir ya untuk belajar mengenai ban motor ya, baik depan maupun belakang. Bagaimana dengan ban mobil ya, prinsipnya hampir sama, cuman yang membedakan ukuran ya kan, material penyusunnya ya, dan otomatis dimensinya ya. Oke, itu saja dari saya. Silakan lihat video saya yang lainnya untuk menambah pengetahuan mengenai ban ya. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye.